Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Malam ini kita akan mengkaji tentang sholat Jumu'ah. Sholat jamaah sudah beres, kemudian sholat musafir, jamak dan qashar pun sudah. Nah, sekarang sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah itu dilaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat ini bukan berarti ringkasan dari sholat zuhur, tidak. Sholat zuhur kewajiban tersendiri, sholat Jumu'ah pun kewajiban tersendiri. Dilaksanakannya memang di waktu zuhur. Laki-laki yang ia memenuhi syarat kewajiban sholat Jumu'ah, dia tidak boleh dengan sengaja tanpa uzur meninggalkan sholat Jumu'ah. Kalau dia tanpa adanya uzur dengan sengaja meninggalkan sholat Jumu'ah, orang-orang lain pada Jumatan, ini laki-laki di rumah langsung sholat zuhur, maka sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa? Karena kewajiban ini orang adalah sholat Jumu'ah. Berbeda dengan ibu-ibu, para perempuan, mereka tidak sama sekali berkewajiban sholat Jumu'ah. Maka para perempuan masuk waktu zuhur di hari Jumu'ah, langsung sholat zuhur, tidak nunggu bapak-bapak selesai Jumatan, sah sholat mereka. Kenapa? Karena kewajiban mereka bukan sholat Jum'ah, melainkan sholat zuhur. Ya, dulu pernah ada nggak ibu-ibu nggak pada sholat zuhur dulu, nunggu bapak-bapak beres sholat Jum'ah? Ada. Padahal ini enggak seperti itu. Yang diharuskan sholat zuhurnya setelah bapak-bapak selesai Jumatan hanya laki-laki yang tidak punya uzur. Sedangkan laki-laki yang memiliki uzur, contoh dia sakit sehingga tidak bisa sholat Jum'ah, maka dia wajibnya sholat Jum'ah atau zuhur? Zuhur, karena dia sakit, nggak bisa sholat Jum'ah. Tetapi walaupun ini laki-laki sakit, kemudian tidak bisa sholat Jum'ah, kewajibannya zuhur, dia sunnahnya sholat zuhurnya adalah setelah selesai sholat Jum'ah. Kenapa disunnahkan sholat zuhurnya nunggu beres sholat Jum'ah? Supaya umpama Allah sembuhkan dia di tengah-tengah Jumatan, dia wajib pergi untuk sholat Jum'ah. Ya, ini sunnahnya, ya sunnahnya. Tapi kalau si laki-laki itu tidak ada uzur sama sekali, tiba-tiba dengan sengaja tidak mau sholat Jum'ah, maka dia tidak boleh sholat zuhur. Kecuali kalau Jumatan sudah selesai semuanya. Nah, dia mau sholat Jumat di mana? Nggak ada. Nah, maka langsung kewajibannya adalah sholat zuhur. Nah, sholat Jum'ah tersendiri, sholat zuhur itu pun tersendiri, tidak zuhur yang diqashar. Kemudian
Sholat Jumu'ah itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Makkah malam Isra Mi'raj. Ya, sholat Jum'ah itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan sholat fardu 5 waktu, berbarengan itu. Lah terus kenapa Rasul belum atau tidak pernah melakukan sholat Jum'ah di Mekah, melainkan sholat Jum'ah pertama kali dilakukan itu di Madinah? Ya, sholat Jum'ah pertama kali dilakukan di mana? Di Madinah, di Masjid Quba. Nah terus di Mekah selama itu kenapa enggak melakukan sholat Jum'ah? Karena syaratnya belum terpenuhi. Apa syarat sholat Jum'ah? Harus 40 orang laki-laki yang bermukim, yang mustautin. Ya, Rasul tidak pernah melakukan sholat Jum'ah di Mekah sebelum hijrah, itu ketika memang bilangan atau jumlah muslimin saat itu masih sedikit. Jadi sholat Jum'ah dilaksanakan pertama kali setelah diwajibkannya itu di Madinah, di Masjid Quba, Madinah Al-Munawwarah. Nah, syarat wajib Jumu'ah. Ada 7 syarat wajibnya sholat Jumu'ah dilaksanakan. Yang pertama adalah muslim. Nah ini kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah berkewajiban sholat Jum'ah atau belum. Yang pertama harus muslim. Maka orang non muslim mereka tidak sama sekali berkewajiban sholat Jumu'ah. Kemudian yang kedua syaratnya harus balik. Anak kecil yang belum balik mereka belum berkewajiban sholat Jumu'ah. Nah terus kenapa kita sebagai orang tua wajib ngajak mereka Jumatan, mengajarkan mereka sholat Jum'ah? Itu kewajibannya kita sebagai orang tua terhadap anak, bukan anak itu yang berkewajiban. Jadi anak yang belum balik mereka belum wajib sholat Jum'ah, belum wajib sholat fardu 5 waktu, belum wajib berpuasa Ramadan. Tetapi kita sebagai orang tua wajib mengajarkan mereka untuk sholat, untuk puasa Ramadan. Termasuknya adalah kewajiban-kewajiban lainnya, yaitu menutup aurat. Jadi kita sebagai orang tua, ayo dari sekarang ajarkan anak-anak kita dari kecil untuk menutup aurat mereka. Nutup aurat hukumnya wajib. Maka jangan kita berikan celana pendek di atas lutut, jangan. Ya, harus di bawah lutut. Laki-laki perempuannya dari kecil diajarkan untuk menutup aurat mereka. Kalau sesekali mereka ngebuka aurat bagaimana? Tidak dosa mereka, karena belum berkewajiban, gitu ya. Nanti kalau sudah balik barulah tutup dengan sempurna. Dari kecil, ketika dari kecilnya itu sudah terbiasa menutup aurat, nanti ketika balik pun akan terbiasa dan bisa insya Allah menutup auratnya. Yang ketiga syaratnya adalah berakal sehat. Orang yang gila tidak berkewajiban sholat Jum'ah. 3 syarat dalam diri kita sudah terpenuhi. Kita Islam, sudah balik, berakal sehat. Syarat yang keempat merdeka. Kita semua orang merdeka. Tidak ada lagi hamba sahaya. Nanti kalau umpama toh ada hamba sahaya, mereka tidak wajib sholat Jum'ah. Ya, kalau mau ikut sholat Jum'ah wajib berizin, minta izin kepada tuannya. Dan yang kelima, az-dzukurah, harus laki-laki. Ya, laki-laki yang berkewajiban sholat Jum'ah. Lihat terus perempuan bagaimana? Perempuan tidak wajib sholat Jum'ah. Andai ada perempuan yang mengikuti sholat Jum'ah,
Mereka sholat cuma 2 rakaat dengan niat Jumu'ah. Apakah setelah salam sholat Jum'ah mereka harus sholat zuhur lagi? Tidak. Setelah mereka perempuan mengikuti sholat Jum'ah, tidak perlu sholat zuhur lagi. Karena mereka betul kewajibannya bukan sholat Jum'ah, akan tetapi ketika mengikuti sholat Jum'ah, gugur sholat zuhurnya. Ya, tidak perlu sholat zuhur lagi. Watasihu minhuma, maka di sini dikatakan sholat Jum'ah bagi perempuan ketika perempuan mengikuti sholat Jum'ah sah sholat mereka dan tidak wajib mengulang zuhur lagi. Dan yang keenam, as-sihah, harus sehat. Kalau orang sakit tidak berkewajiban sholat Jum'ah. Nah, sakit yang seperti apa yang memperbolehkan kita laki-laki meninggalkan sholat Jum'ah? Yaitu sakit yang diperbolehkan sebabnya tayamum. Sakit yang diperbolehkan sebabnya tayamum. Paling mudah sakit yang tidak bisa ditahan. Umpama kita disuruh jalan kaki dari rumah ke masjid nggak kuat lagi. Nah, ini berarti sakit yang nggak bisa ditahan. Atau kita diem dengerin khutbah, kita nggak kuat duduknya atau pusing, pengen jatuh. Nah, ini berarti sakit yang memperbolehkan kita meninggalkan sholat Jum'ah. Kalau hanya sakit gigi sedikit, pusing sedikit, demam sedikit lah ya, kita masih mampu berjalan, masih mampu menunggu mendengar khutbah Jum'ah, kemudian sholat Jum'ah, wajib kita untuk sholat Jum'ah. Harus sehat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir syaratnya harus iqamah, harus bermukim. Bermukim itu adalah bertempat di satu tempat ya, yang umpama nih dia penduduk asli. Nah, ini berarti sudah disebut mukim. Selain mukim, penduduk asli itu namanya mustautin. Mustautin itu penduduk asli ya. Sedangkan orang yang bukan penduduk asli itu namanya mukim. Seperti saya itu mukim di Bandung ini. Karena mustautin atau saya berpenduduk asli itu di Semarang, bukan di Bandung ya. Saya di Bandung ini seorang yang mukim, bukan mustautin. Kecuali ketika saya sudah punya rumah di Bandung, kemudian KTP saya Bandung, dan saya sudah tidak ada keinginan untuk tua meninggal di Semarang. Udahlah, saya hidup mati di Bandung, berarti saya statusnya sudah mustautin di Bandung, penduduk asli Bandung ya. Tapi kalau sekarang masih bolak-balik atau masih ada keinginan untuk nanti masa tua di Semarang, berarti saya belum mustautin, saya masih mukim. Itu maka syarat daripada Jumu'ah adalah mukim. Mukim itu kebalikannya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Musafir mereka tidak wajib melakukan sholat Jumu'ah ya. Musafir tidak wajib sholat Jumu'ah kecuali ketika safarnya itu setelah subuh. Kalau safarnya sebelum fajar, sebelum subuh, dia bebas, tidak wajib sholat Jum'ah. Walaupun bisa berhenti sejenak di waktu zuhur untuk mampir sholat Jum'ah di masjid, bisa, tapi tidak ada kewajiban. Nah, orang yang safarnya itu setelah subuh, maka ini orang sudah terkena beban untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Makanya safar di hari Jumat sebelum zuhur, dari setelah fajar sebelum zuhur, itu dihukumi makruh. Kalau safarnya setelah masuk waktu zuhur di hari Jumat, hukumnya haram.
hukumnya haram ya. Safar di hari Jumat pagi sebelum zuhur hukumnya makruh karena orang tersebut sudah berkewajiban sholat Jumat, kemudian sebab safar dikhawatirkan ia tidak bisa sholat Jumat karena dia sebutannya bukan lagi musafir secara hakikat ya, musafir tapi masih wajib sholat Jumat. Musafir yang tidak wajib sholat Jumat ketika safarnya sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, dobitul mukim, orang disebut mukim itu orang yang kayak apa sih? Mukim itu adalah alladzina wal iqamah fi baladin arba'ata ayyam fa'akbar. Orang sudah disebut mukim itu ketika dia ini bukan penduduk asli ya, dia itu pendatang atau musafir terus berhenti berdiam di satu tempat, berdiam di satu tempat kemudian niatnya 4 hari lebih, maka dia disebut mukim. Kita umroh ya, umroh 14 hari, 7 hari itu di Makkah, 7 hari di Madinah. Dari sini udah ada planning toh, nanti sampai Jeddah kita di Makkahnya 7 hari, kemudian pindah ke Madinah 7 hari. Kita bukan penduduk asli Makkah, bukan penduduk asli Madinah, orang Indonesia. Kemudian kita bersafar menuju Makkah dulu 7 hari. Kita masuk ke kota Makkah, kita sudah disebut mukim. Kenapa? Karena sudah diniatkan dari awal mau di sana 4 hari lebih. 4 hari lebih. Maka begitu masuk ke tanah Makkah, kita tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar karena kita bukan lagi musafir. Kalau Ramadan nggak boleh batalin puasa Ramadan. Statusnya kita sudah mukim. Bisa dipaham? Beda halnya ketika kita menuju Makkah, nggak ada planning dari awal, nanti di Makkah mau cuma 3 hari aja. Barulah kemudian nanti di Madinah itu 11 hari. Rencananya seperti itu. Maka begitu kita masuk kota Makkah selama 3 hari kita boleh tidak puasa Ramadan karena kita masih musafir, belum mukim. Selama 3 hari itu boleh kita menjamak dan mengqashar sholat kita karena statusnya kita masih musafir. Umpama menemui hari Jumat di salah satu 3 hari itu kita boleh tidak sholat Jumat, langsung sholat duhur ya, masuk waktu duhur, yang lain pada sholat Jumat masih dengerin khotib, kita sholat duhur, dan itu boleh. Kenapa? Status kita masih musafir ya. Definisi mukim apa? Orang yang bukan penduduk asli, dia berdiam bertempat di satu tempat 4 hari lebih, maka disebut mukim. Tapi kalau tujuannya itu kurang dari 4, yakni 3 hari, 2 hari, 1 hari, maka masih disebut sebagai musafir. Nah, 4 hari ini tidak menghitung hari masuk dan hari keluar. 4 hari itu tidak menghitung hari masuk dan hari keluar. Jadi kita umpama dari Indonesia itu pagi ya, Indonesia ke Jeddah itu 12 jam, umpama kita sampai sana itu jam 6 sore masuk toh, maka di hari ini, hari sekarang hari Rabu itu nggak ikut kehitung. Ngitungnya berarti mulai jam 6 sore itu baru dihitung ya. Nanti dikalikan saja sampai 24 jam, kemudian dihitung sehari. 24 jam lagi dihitung 2 hari. Nah, itu hitungan mukim. Wa fi niyatihi arruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Masih keadaan mukim adalah orang yang masih ada keinginan untuk kembali
ke negeri asalnya, ada keinginan untuk kembali ke kampung kelahirannya, maka itu sebutannya mukim. Tapi kalau sudah di Bandung, hijrah dari kota Lampung ke Bandung, kemudian hidup mati di Bandung aja, maka sudah menjadi penduduk asli atau mustautin. Wa tajibul jumu'atu ala man sami'al adhan min tarafil qaryah awil baldah mimma yalil balad alladhi tuqamu fihil jumu'ah ma'a sukunir rih wasawud. Setiap orang yang masih mendengarkan suara azan jumu'ah, maka ia wajib melakukan sholat jumu'ah. Ya, kita sekarang mau pergi kemana-mana mah banyak masjid ya. Nah, maka kita harus melakukan sholat Jumat. Nah, lau hadara jami'u man la talzamuhumul jum'ah ba'da zawal fayajuzu lahumul insirah ma lam yuhrimu bis sholati illal marido fala yajuzu illa idza zadatil masyaqqah bihaitsu la tuhtamal. Sekarang tadi udah jelas orang yang wajib sholat Jumat dan orang yang tidak wajib sholat Jumat. Umpama kami ambil satu contoh perempuan, wanita tidak wajib sholat Jumat, tetapi ini perempuan dengan sengaja menghadiri sholat Jumat, ikut sholat Jumat, pergi dari rumah ke masjid, ya. Di tengah-tengah khutbah si khotib lama banget, khutbahnya setengah jam, ya kan, lama sekali. Akhirnya si perempuan ini pundung, aduh khutbah kok lama pisan, saya masih harus masak ini dan itu. Balik dia pulang ke rumah, nggak jadi sholat Jumat, langsung sholat duhur. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia wajibnya bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Yang kedua, kita contohkan musafir. Musafir yang bersafar dari sebelum fajar, ya. Dia dalam perjalanan, tapi dia pengen ikut sholat Jumat di kota tersebut, gitu. Penasaran dan sebagainya. Ini mumpung ke Semarang, ketemu Masjid Agung Semarang, katanya besar dan sebagainya, ikut Jumatanlah di sana, gitu. Ikut Jumatan. Atau sholat di Masjid Semarang Baitur Rahman, karena Baitur Rahman itu ketika sholat Jumat terkenal dengan baca 1 juz Al-Quran, ya, dalam sholat Jumat. Pengen ke sana, safar, Pak Haji dari Bandung safar ke Semarang, ketemu Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung yang ada di Semarang, Simpang 5 Semarang. Pengen udah masuk Baitur Rahman, ya, masuk Baitur Rahman, masih dengerin khutbah, tapi nih belum sholat, masih dengerin khutbahnya lama pisan, gitu. Sama orang tuh banyak banget, pokoknya kayak itulah. Akhirnya pundung Pak Haji, sudah nggak jadilah, ya. Balik lagi, nggak ikut sholat Jumat. Boleh atau tidak? Boleh. Karena Pak Haji sebagai orang musafir boleh tidak sholat Jumat. Kecuali satu orang, dia ketika sudah hadir di masjid tersebut, walaupun belum takbiratul ihram sholat Jumat, dia asalnya memang tidak wajib sholat Jumat, tapi dia nggak boleh balik lagi ninggalin sholat Jumat. Siapa dia? Orang yang sakit. Orang sakit dari awal tidak wajib sholat Jumat, tetapi ketika sudah terlanjur hadir di masjid, dia masih mampu menahan rasa sakitnya, maka wajibnya adalah duduk di situ sampai Jumatan beres. Hanya satu orang ini saja. Ya, selain itu seperti perempuan atau musafir, dia boleh kembali tidak ikut sholat Jumat. Dan ini patokannya sebelum takbiratul ihram. Kalau perempuan ikut sholat Jumat, udah terlanjur takbiratul ihram sholat Jumat, baru dapat 1 rakaat, pundung, waduh kok 1 juz lama banget, gitu, batalin sholatnya, maka nggak boleh, hukumnya haram.
Membatalkan sholat wajib tanpa ada sebab, tanpa ada udzur, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tundabul jamaah fi sholatil zuhur lil ma'dzurin anil jumu'ah. Orang-orang yang diperbolehkan tidak mengikuti sholat Jum'ah karena udzur. Contohnya tadi laki-laki musafir yang safarnya sebelum fajar, kan boleh tidak sholat Jum'ah. Akhirnya bersafar rame-rame 100 orang, mereka semua sepakat tidak ikut sholat Jumat, tapi mengadakan sholat duhur saja. Maka mereka seorang laki musafir ini, mereka disunnahkan untuk sholat duhurnya berjamaah. Nah, ini hukumnya sunnah. Di dalam melaksanakan sholat duhur di hari Jumat, sunnahnya adalah berjamaah. Perempuan pun sama. Tidak wajib sholat Jumu'ah, maka mereka sholatnya zuhur, dan sunnah bagi mereka dalam sholat zuhur itu untuk berjamaah. La yasihu li ghairil ma'dzur an yuhrima bizuhri qabla salamil imam min sholatil Jumu'ah. Ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, laki-laki yang berkewajibannya sholat Jumu'ah, tidak ada udzur, gak punya alasan, dengan sengaja ninggalin sholat Jumat, maka laki-laki ini tidak boleh sholat duhur sebelum imam Jumat salam. Ya, sebelum imam Jumat salam. Kalau sholat duhur dulu sebelum salam, sholat duhurnya tidak sah, karena wajibnya ini orang adalah sholat Jumat. Dengan perempuan beda, karena perempuan dari awal tidak wajib sholat Jum'ah, maka mereka sholat zuhur, azan zuhur, azan Jumu'ah sebelum khotib naik mimbar, khotib belum berkhutbah, tapi udah sholat zuhur duluan. Boleh tidak? Boleh, karena wajibnya mereka para perempuan adalah sholat zuhur. Yundabu lirraji zawala udrihi ta'khirud zuhur hatta yai'asa min huduril Jumu'ah. Ini kami sudah sampaikan juga tadi, laki-laki yang punya uzur sakit sehingga dia tidak mengikuti sholat Jumu'ah itu boleh, tetapi sholat duhurnya sunnahnya diakhirkan. Nanti setelah imamnya salam dari sholat Jumu'ah baru sholat duhur. Ya, ini bagi siapa? Laki-laki yang uzur. Kenapa? Harapannya umpama toh Allah sembuhkan ia di tengah-tengah salat Jumat, nanti dia ketika udah sembuh, benar-benar sembuh, wajibnya adalah salat Jumat. Nah, syarat salat Jumat, syurut salatil Jumat. Ada 6 syarat sahnya sholat Jumu'ah. Yang pertama, antuqoma fi khittatil baladi. Sholat Jumu'ah itu harus diadakan di tengah pemukiman. Maksud tengah pemukiman itu seperti ini. Ini kan ada pemukiman tuh. Nah, ini di sini diadakan sholat Jumu'ah maksudnya. Maka tidak boleh kita mengadakan sholat Jumu'ah di hutan belantara yang nggak ada pemukimannya. Kita masuk ke Tahura. Tahura itu sebelah mana? Sana Tahura. Kita bareng-bareng 1000 orang ke Tahura, tengah hutan. Kemudian mengadakan sholat Jum'ah di sana 1000 orang. Boleh atau tidak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau diadakan sholat Jum'ah, apakah sholat duhur lagi? Iya, wajib sholat duhur lagi. Kenapa? Karena taman hutan raya itu tidak ada pemukiman. Di tengah hutan nggak ada pemukiman, hutan orang nggak ada pemukiman. Jumatan yang di konser gitu juga jujur lagi. Konser mana? Di mana? Di Jakarta pernah ada konser, terus dilakuin sholat Jumat. Konsernya di mana? Di kota tapi. Ya, ada pemukiman tidak? Ada. Ada di alun-alun, kita Jumatan di lapangan itu ada pemukiman, ada, maka sah.
Sholat Jum'ah tidak ada syarat harus di masjid, ya. Sholat Jum'ah tidak ada syarat harus di masjid. Sholat Jum'ah di lapangan, di jalan sah, ya. Yang penting itu ada di mana? Pemukiman. Itu. Tapi kalau di hutan, di padang pasir yang nggak ada pemukiman sama sekali, bareng-bareng 1000 orang ke sana, ya tidak sah sholat Jum'ahnya. Nah, antu sholat jamaah. Kemudian yang kedua, sholat Jum'ah harus dilaksanakan secara berjamaah. Harus berjamaah. Sholat Jum'ah ya harus berjamaah. Kalau ada orang sholat sendirian, ya, artinya dia munfarid, misah diri dari jamaah, maka tidak sah sholat Jum'ahnya. Begitu juga imam sholat Jum'ah. Imam itu tidak ada kewajiban niat menjadi imam, tidak wajib, kecuali apa? Dalam 4, salah satunya adalah sholat Jum'ah. Imam sholat Jum'ah wajib meniatkan menjadi imam. Kalau imamnya tidak niat menjadi imam, maka sholat Jum'ah tersebut tidak sah. Harus diulang dari awal. Harus dari khutbah lagi. Ya, setelah khutbah nanti barulah sholat Jum'ah. Tetapi ketika ada orang yang mereka mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah di rakaat kedua, rakaat pertama berjamaah, rakaat berdiri, rakaat kedua terus mufaraqah, misah diri dari jamaah, menyempurnakan sendiri, itu boleh. Karena yang disyaratkan berjamaah itu adalah rakaat pertama saja. Maka di sini watajibul jama'atu fi rakaatil ula, watajibu dan wajib apa al jama'atu, sholat berjamaah fi rakaati di rakaat al ula yang pertama, ilal faraghi sampai selesai, minasajidati tsaniyati sampai sujud yang kedua. Falau nawu al mufaraqah ba'daha sahabil jumu'ah. Di rakaat pertama semua berjamaah. Setelah sujud kedua, mereka, yakni menuju rakaat kedua, mereka mufaraqah, memisahkan diri dari imam, dari jamaah, menjadi sholat masing-masing. Maka sah sholat mereka semua. Dan ini saya baru tahu kemarin-kemarin, ternyata terjadi di Banten. Ada yang pernah tahu? Di Banten itu masjid pesantren katanya. Di masjid itu tuh setiap rakaat kedua itu banyak yang mufaraqah, nyempurnain sendiri terus bergantian. Karena saking kecilnya masjid, tidak ada lokasi lagi, mereka pada nunggu gitu. Pada nunggu. Jadi setelah rakaat berdiri rakaat kedua, mereka mufaraqah terus nyempurnain sendiri bergantian. Ya, ini terjadi. Nanti coba antum cari ya. Ada di sana ternyata. Saya baru tahu kemarin-kemarin itu. Ternyata terjadi di Indonesia. Nah, antakunal jamaah al-arba'in, ini menurut madhab Syafi'i, jamaah sholat Jum'ah itu harus laki-laki yang memenuhi syaratnya tadi dan berjumlah 40 orang. Harus 40 orang. Kalau kurang dari 40, sholat Jum'ah mereka tidak sah dan wajibnya adalah sholat zuhur. Syafi'i tadi ya, ini Syafi'i. Hanafi mewajibkan dalam sholat Jum'ah itu cuma 3 orang bersama imam. Imam terus makmum 2. Siapa? Mazhab Hanafi. Dan mazhab Maliki itu mewajibkan 13 orang. Tambah imam 1 jadi 14. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, pendapat yang lama itu 13 orang sebagaimana madhab Malikiyah. Sedangkan yang dipilih dalam madhab Syafi'i adalah qaul jadid, pendapat yang baru ketika Imam Syafi'i ke Mesir, yaitu 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat. Harus 40 orang. Kalau kurang dari 40 maka tidak sah. Nah, pendapat madhab Syafi'i itu mensyaratkan 40 orang ini semuanya harus mustautin.
harus penduduk asli. Kalau tidak penduduk asli seperti saya, orang mukim, itu tidak bisa menggenapi jumlah 40 itu. Ya, tetapi ini difatwakan oleh para ulama muasirin, ulama kontemporer, akan bolehnya orang-orang mukim mendirikan sholat Jumat. Seperti kami di pesantren Madinatul Ulum, di sana itu nggak ada penduduk asli kecuali 1 orang saja. Sisanya seperti saya, mukim, bukan penduduk asli. Santri dari Lombok, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Jambi, itu semuanya bukan penduduk asli, mukim mereka. Nah, terus kenapa mendirikan sholat Jumat sendiri? Difatwakan oleh ulama kontemporer akan sahnya orang yang sholat Jumat, yang mana orang yang hadir itu terdiri dari mukimin, semuanya adalah orang mukim, bukan penduduk asli. Kalau kita ngikuti madzhab Syafi'iyah tidak sah, ya. Jadi mengikuti fatwa ulama kontemporer. Nah, kemudian yang Jumatan di Masjid Agung Bandung, Masjid Raya, itu banyak orang mukim, ya. Penduduk aslinya siapa sih? Paling kurang dari 40. Masjid-masjid jalan, masjid yang ada di rest area, kan Jumatan semua itu. Kantor-kantor itu semua mukim namanya. Dan sah atau tidak sah? Ya, ini fatwa ulama kontemporer, ulama muasirin namanya. Dan sah sholat Jumat mereka. Nah, yang keempat, syaratnya antakuna kulluha fi waqti zuhur, melaksanakan sholat Jumat mulai dari khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian sholat 2 rakaat, semuanya di waktu zuhur. Kalau ada sholat Jumat itu di luar waktu zuhur, 3 ini ya, khutbah pertama, khutbah kedua, dan sholat, maka sholat Jumat semuanya menjadi tidak sah. Contohnya, belum masuk waktu zuhur, tapi sudah azan, sudah khutbah. Khutbah alhamdulillahirabbil alamin, barulah masuk waktu zuhur, maka sholat Jumat semuanya menjadi tidak sah. Karena sebagian kecil dari proses 3 tadi, tahapan 3 tadi, di luar waktu zuhur. Atau khutbahnya terlalu lama sehingga sholatnya 1 rakaat itu berada di luar waktu zuhur, masuk waktu asar gitu, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Nah, terus umpama ini kejadian juga di Bandung juga, mereka itu khutbahnya cuma sebentar, khutbah itu yang dibaca cuma rukunnya 5 saja, itu pun full berbahasa Arab. Khutbah rukunnya khutbah itu kan 5, membaca tahmid alhamdulillah, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian wasiat takwa. 3 ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian membaca 1 ayat dari Al-Quran, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, dan mendoakan muslimin muslimat harus di khutbah kedua. Cuma ini saja. Ada khutbah itu cuma membaca ini 5 ini saja. Bahasa Arab full, nggak ada yang lain. Ya. Tetapi mereka memberikan wejangan nasihat-nasihatnya itu sebelum azan sholat Jumat. Ya, jam 11 setengah 12 mereka ada yang naik mimbar ngasih nasihat, ngasih kultum istilahnya, ngasih nasihat. Kemudian masuk waktu zuhur, azan Jumat, khotib naik mimbar, berkhutbah rukun 5 dan beres. Langsung sholat Jumat 2 rakaat. Nah, sah atau tidak sholat mereka? Khutbah Jumat mereka sah. Ya, nah itu tadi ada nasihat sebelum Jumatan, nggak masalah, itu mah nasihat umum biasa. Khutbahnya yang penting rukun 5 tercapai, terpenuhi, maka sah sholat Jumat mereka. Ada di sini seperti itu? Di Tangerang.
Dan itu memang ada. Nah, dan itu tidak masalah, ya, sah-sah saja. Yang kelima, an la yastasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal baladi. Ketika ada satu kampung, satu desa, masjidnya dua. Padahal satu masjid itu tuh masih menampung, masih bisa mereka Jumatan di satu masjid. Tetapi mereka itu nggak tahu menang-menangan atau bagaimana, atau membuat masjid Jumatan tandingan, akhirnya mereka Jumatan. Maka atau masjid yang takbiratul ihramnya itu lebih dulu, itulah yang sah. Takbiratul ihram yang terlambat itu yang tidak sah. Ini ketika kita tidak sah membuat dua Jumatan dalam dua masjid. Tetapi ketika mereka ini berseteru, seperti sekarang itu antara masjid NU yang Persis buat masjid sendiri, ini boleh atau tidak? Kalau melihat kejadian seperti ini, kalau mereka nanti Persis ikut NU Jumatan, bisa jadi protes. NU ikut Persis Jumatan, protes juga. Loh, itu khutbah kok semuanya bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Arabnya, ya kan, protes. Karena menurut Nahdlatul Ulama yang mereka mayoritas Syafi'iyah mensyaratkan khutbah rukun 5 ini wajib berbahasa Arab. Kalau semuanya tidak bahasa Indonesia, tidak ada Arabnya, itu tidak sah. Ini ya. Sedangkan Persis mereka khutbahnya itu full bahasa Indonesia. Atau bahasa Arab mah ada, cuma ada yang kurang-kurang kayak gitu. Nah, akhirnya ketika mereka gabung jadi satu, malah menjadi bentrokan. Nah, ini maka mereka boleh mendirikan dua sholat Jumat. Sebenarnya masih bisa disatukan kalau mau menyatu. Apa itu? Pakai hukum yang paling syadid, pakai hukum yang paling hati-hati. Apa salahnya sih kita membaca rukun khutbah 5 pakai bahasa Arab? Ini kan tidak ada salahnya, ya. Maka Persis mengikuti yang Syafi'iyah gitu. Itu masih bisa, sebenarnya masih bisa disatukan. Cuma orang yang sudah seperti itu udah ta'assub, jadi sulit, menang-menangan mereka. Yang keenam atau syarat yang terakhir, an la yataqaddamaha khutbatani, 2 rakaat sholat Jumat harus didahului 2 khutbah dulu. Kalau khutbahnya itu diletakkan setelah sholat, maka tidak sah. Atau belum khutbah, tidak ada khutbah langsung sholat Jumat, maka tidak sah. Harus ada 2 khutbah terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan sholat gerhana. Beda seperti sholat istisqa. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun mereka tanpa ada khutbah sama sekali, maka sah sholat mereka. Ya, kan ada di Indonesia khutbah Idul Fitri, Idul Adha cuma sekali saja, nggak ada khutbah kedua. Ya kan, sah nggak sholatnya itu? Sah, nggak ada khutbah, tidak masalah. Iya, khutbah gerhana cuma khutbah sekali aja, nggak ada duduk kemudian khutbah kedua, nggak masalah, karena tanpa khutbah pun sholat mereka tetap sah. Tapi kalau Jumat, Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Ini sepakat seluruh ulama. Nah, berikutnya hukmul Jum'ah idza ta'addadat li ghairi hajatin. Ini mah kemungkinan tidak akan terjadi. Kita langsung ke rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah fihima, membaca tahmid, pujian kepada Allah Ta'ala. Dan lafadznya itu harus ada hamdu, ada Allah. Allah harus disebutin, ya, alhamdulillah, ya, harus seperti itu lafadznya. Tidak boleh umpamanya pakai selain hamdu itu fana,
fana'i lillah, itu tidak boleh. Hamdu itu memuji, fana artinya juga memuji, tetapi lafadz hamdu kita ganti dengan fana, itu tidak sah. Ya, harus ada dari lafadz hamidah yahmadu dengan lafadz jalalah Allah. Alhamdulillah, ahmadullah subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya. Kemudian yang kedua harus sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini harus ada lafadz Muhammadnya. Ini sering kami temui, sering banget kami temui. Mereka bersolawat di dalam khutbah itu cuma Sallallahu Alaihi wa ala alihi saja. Dia tuh tidak ada lafadz Muhammad, pakainya domir saja. Maka dalam madhab Syafi'i ini tidak sah. Ya, sholawatullah alaihi wa ala alihi itu saja, maka tidak sah. Kenapa? Hanya pakai domir. Domir itu kata ganti. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepadanya. Itu saja. Nya tidak nyebut Nabi Muhammad itu tidak boleh, harus menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, harus kata Muhammad itu ada gitu ya. Saya pernah negur seseorang khotib selesai berkhutbah udah turun, udah sholat, kemudian beres sholat, kemudian saya deketin, Ustaz, antum tadi sholawatnya kok gitu, kayak gitu. Nah, gimana? Sholawatnya kok nggak nyebut Nabi Muhammad, toh cuma domir kata ganti saja. Oh masa gitu, namanya gitu. Akhirnya apa? Kayak gitu tuh tidak boleh, kan? Terus kemudian esok-esoknya itu khutbah-khutbah saya dengarkan semuanya ada Muhammadnya. Dan saya pribadi sholat zuhur setelah itu. Karena menurut keyakinan saya, sholawatnya tadi tidak sah, maka khutbahnya pun tidak sah. Khutbah tidak sah, sholat Jum'ah pun tidak sah. Yang lain bagaimana? Biarin. Gitu. Karena orang awam lah madhabalah, mereka tidak ada madhab, dan mereka pun tidak tahu sah dan tidaknya. Nah, bagi yang tahu ini yang repot. Gitu. Makanya langsung saya tegur. Okay. Salawat dalam khutbah itu harus menyebutkan nama Muhammad. Kemudian walayak firahimahullahu Muhammadan atau sallallahu alaihi, pakai kata ganti saja. Dan yang ketiga wasiat takwa. Wasiat takwa itu adalah mengajak muslimin muslimat untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tiga ini, memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, wasiat takwa, harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini harus ada. Kalau antum sebagai khotib, nah itu harus dihati-hati ya. Khotib kalau baca mah aman insya Allah. Nah, sedangkan khotib yang tidak membaca, nah itu kadang lupa. Saya pernah lupa gitu. Mau beres itu di khutbah kedua belum saya sholawat wasiat takwa, belum wasiat takwa. Kemudian sebelum beres itu saya baru saya tambahi ittaqullaha haqqa tuqatih, bahasa Arab gitu ya. Dan kami sarankan di masjid-masjid untuk menulis di situ, di mimbar itu ditulisi rukun khutbah ada 5, tolong dibaca semua ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kami sarankan seperti itu agar khotib tidak lupa. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Dan yang terakhir, yang kelima, berdoa, mendoakan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Boleh doa duniawi atau doa ukhrawi, diperbolehkan. Mau yang mana, yang penting berdoa untuk muslimin muslimat di khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua ya, syaratnya di khutbah yang kedua. Dan 5-5-nya itu disyaratkan harus apa? Harus berbahasa Arab. Dalam madhab Syafi'i wajib bahasa Arab.
Kalau tidak berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka khutbahnya tidak sah. 12 syarat bagi khotib. Khotib orang yang berkhutbah itu satu, harus laki-laki. Ketika ada perempuan ikut Jumatan dan perempuan ini menjadi khotib, maka tidak sah sholat Jum'ahnya karena khutbahnya tidak sah. Yang kedua, seorang khotib harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Makanya ketika ada khotib di tengah-tengah khutbahnya dia berhadas, umpama dia keluar buang angin, harus diganti. Sama seperti imam, ya, ada seperti imam. Imam di tengah-tengah sholatnya batal, imamnya keluar, gantilah makmum menggantikan jadi imam. Begitu juga khotib. Kalau khotib di tengah-tengah khutbahnya batal, maka dia wajib mundur, kemudian satu makmum menggantikan sebagai khotib. Tapi seumur hidup saya belum pernah tahu adanya khotib batal wudhunya. Ada yang pernah tahu? Belum ya? Belum. Dan nanti umpama toh kejadian, maka Bapak harus siap-siap gitu, untuk langsung maju menggantikan sebagai khotib. Lah sampai mana tadi? Gak usah mikir sampai mana, udah. Yang penting rukun 5 terpenuhi, langsung tutup aja gitu. Ya nggak usah panjang-panjang. Yang ketiga syaratnya harus suci dari najis di badannya, pakaian, bajunya atau tempatnya. Ya harus suci dari najis. Kalau terkena najis maka tidak sah khutbahnya. Yang keempat, menutup aurat. Aurat semuanya harus tertutup. Kalau aurat terbuka maka tidak sah pula khutbahnya, batal ya. Yang kelima, harus berdiri. Berdiri bagi yang mampu, sama seperti sholat fardu. Kalau tidak mampu berdiri boleh sambil duduk, tidak mampu duduk boleh sambil tidur dan miring sebagaimana di dalam sholat. Dan yang keenam, harus duduk di antara 2 khutbah sekadar tumakninah sholat. Tumakninah sholat itu hanya bacaan subhanallah, udah berdiri lagi gitu ya, tidak perlu lama-lama juga. Kan ada tuh di sebagian masjid ketika duduk di antara 2 khutbah mereka membaca sholawat, kadang sholawatnya pun panjang. Apa itu sholawat yang sering dibaca? Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Nah, salawat ini yang sering dibaca di antara 2 khutbah. Boleh atau tidak? Ya boleh. Tetapi kalau terlalu panjang itu juga kurang baik gitu ya. Minimal tadi tasbih atau subhanallah, yakni sekadar tumakninahnya sholat. Di dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu hanya sekadar bacaan surat Al-Ikhlas. Sebagian lagi menyebutkan al-baqiyatus shalihat, yakni bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, 4 ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini namanya al-baqiyatus shalihat. Nah, duduk di antara 2 khutbah hukumnya wajib, syarat khutbah itu. Kalau tidak dilaksanakan maka khutbahnya tidak sah. Yang ketujuh, harus berkesinambungan dari khutbah pertama menuju khutbah kedua menuju sholat. Maka tidak boleh ada interupsi di tengah-tengah khutbah, tidak boleh. Atau beres khutbah mau ke sholat, dia itu umpamanya ngobrol dulu atau apa dulu. Ya nggak boleh terlalu lama ya. Kalau terlalu lama maka batal, harus ngulang dari awal lagi. Nah, terus kita tahu itu lama sebentar dari mana? Dari uruf. Uruf itu adalah menurut kebiasaan manusia, ya. Kecuali kalau ngatur soft, ngatur soft itu boleh agak lama sedikit.
Yang kesembilan, al-isma' minal khotib. Khotib itu memperdengarkan suaranya kepada para jamaah. Apalagi sekarang udah ada mikrofon, ya pasti bisa disebut memperdengarkan walaupun jamaahnya semuanya tidur. Itu tidak masalah. Ya, tidak apa-apa, yang penting si khotib sudah bersuara sehingga umpama mereka semua terjaga pasti akan mendengarnya. Yang ke-10, harus mendengarkan, yang mengikuti khutbah itu adalah 40 orang. Kalau awal khutbah itu kurang dari 40, maka tidak sah sholat Jum'ahnya. Ya. Antakuna bil Arabiyah, rukun 5 tadi harus berbahasa Arab. Kalau tidak, maka tidak sah khutbahnya. Dan ke-12, antakuna kulluha fi waktu zuhur. Ini tadi sudah, si khutbahnya itu harus berada di waktu zuhur. Kalau sebelumnya itu sebelum zuhur sudah mulai khutbah, niatnya khutbah Jumat, maka tidak sah sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini nanti kita akan mempelajari sunnah-sunnah Jumat, kemudian mengganti imam, mengganti khotib. Ketika imam batal di tengah sholat, itu kita harus bagaimana? Khotib batal di tengah khutbahnya harus bagaimana? Harus diganti. Maka kesunahannya, orang yang sholat di belakang imam itu adalah orang yang layak menjadi imam. Ya, yang pantas jadi imam, maka sholatnya di belakang imam. Jangan orang yang di belakang imam dikasih anak kecil. Jangan, walaupun dia datang duluan, ya, singkirin dulu ke pojok. Nah, di sini orang dewasa. Ya, 1, 2, 3 orang dewasa, orang yang layak untuk jadi imam. Jaga-jaga, ketika imam batal, yang maju siapa? Orang ini, yang siap layak menjadi imam. Nah, silakan, ada pertanyaan. Ustaz, kalau Jumatannya telat, pas datang udah rakaat kedua, itu gimana? Dilanjut apa nggak usah? Nah, yuk sholat kan? Batas kita bisa disebut orang sholat Jumu'ah 2 rakaat adalah rukuk di rakaat kedua. Kita menemukan rukuk rakaat kedua atau tidak? Kalau kita menemukan rukuk rakaat kedua, maka kita langsung menyempurnakan sebagaimana sholat Jum'ah, cukup 2 rakaat. Tapi ketika kita datang, imamnya sudah iktidal, sami Allahu liman hamidah, sujud atau duduk tasyahud akhir, maka tetap kita wajib ikut. Niatnya adalah sholat Jum'ah. Usolli fardul Jum'ati makmuman, itu wajib niat itu, cuma menyempurnakannya nanti 4 rakaat. Nah, disinilah ada tebak-tebakan, namanya al-ghos fikhi, tebak-tebakan fikih. Orang niat dengan perbuatannya kok berbeda, dan itu sah. Gitu. Harusnya niat dengan perbuatan harus sama. Sholat duhur ya 4 rakaat, sholat maghrib ya 3 rakaat. Gitu. Ini ada orang niatnya sholat Jum'ah tapi 4 rakaat, dan itu sah. Bahkan harus seperti itu. Nah, itu kan jawabannya. Orang masbuknya setelah ruku, ya, maka niatnya harus niat sholat Jumu'ah, tetapi menyempurnakan sholat duhur 4 rakaat. Berarti beresin dulu sampai salam, baru sholat lagi. Betul, bukan sholat lagi, nambah aja. Jadi salam mah nggak ikut salam kita masbuk. Imam salam, kita berdiri. Tapi jadi 4 rakaat. Nah, batasannya kita nemu ruku atau tidak. Nah, kalau misalnya ketemu ruku, nambahnya 1 aja. 1 aja. Karena kalau orang sudah menemukan rukuknya imam, udah dapat 1 rakaat. Hadisnya man adraka ruku adraka rakaat. Barang siapa yang menemukan rukuknya imam, maka dia disebut dapat 1 rakaat. Nanti imam salam, kita nambah cuma 1 rakaat. Nah,
Yang telat Jumatannya. Sholat Jumat nggak ikut khutbah boleh atau enggak? Sholat Jumat tapi kita nggak mau dengerin khutbah. Ketika imamnya ketika sudah qomat kita baru ke sono. Gitu. Boleh atau enggak? Boleh atau selama yang mendengarkan khutbah di masjid sudah 40 orang, maka lebihnya ini tidak ada kewajiban mendengarkan. Nggak wajib, cuma yaitu pahalanya dapatnya telur gitu. Sah sholatnya. Telurnya telur puyuh lagi. Bisa. Nah, yang sia-sia tidak ada pahala sholat Jumat itu adalah orang yang berangkat ke masjid, imamnya khutbah, dia duduk paling belakang masjid, di emperan masjid ngerokok atau main HP atau bahkan motong kuku, cedik gitu. Nah, itu mereka semua nggak ada pahala Jumat. Namanya berbuat lagho, berbuat sia-sia, lagho. Bahkan Jumatan kita itu bawa pulpen, bawa kertas, nulis apa isi khutbah itu, satu ini itu lagho namanya. Maka tidak ada pahala Jumat. Sah sholat Jumatnya, tetapi sia-sia tidak mendapatkan pahala. Sholat Jumat tapi ngupir di sini. Ini juga lagho. Apalagi sekarang sambil ngegame, Masya Allah. Itu berbuat sia-sia. Nah, DKM harus bisa tegas ngasih tahu apa anak-anak muda itu sebelum khutbah. Iya. Kalau bahasa Arab kok nggak pada paham. Yang berdiri itu apa namanya, Bilal ya. Bilal berdiri kemudian dia itu ngingetin. Fa'idha fa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad laghawt wa man laghaw fala jum'atalah. Nggak pada paham. Artinya itu apa? Artinya itu ketika khotib naik mimbar, janganlah kalian ngomong. Kalau kalian ngomong, maka kalian berbuat lagho, sia-sia. Barang siapa yang berbuat lagho dalam sholat Jum'ah, maka tidak ada pahala sholat Jum'ah. Dari situ diemlah, dengarkanlah, semoga Allah merahmati kalian. Kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih pas. Itu pakai bahasa Arab tidak pada paham. Nah itu. Yang umum juga ini kalau di kantor-kantor yang saya yang pegawai biasanya setiap Jumat dia masih di luar, jajan bakso apa gitu. Banyak sekarang begitu. Nah itu bertahun-tahun ada yang ngingetin kan. Masya Allah. Ini tugas ini, tugasnya DKM ya. Main game juga, main game apa namanya? Ada yang ngingetin itu. Jadi pikiran ada peringatin cuma saya salah. Itu kalau pas yang buat ingetin jadi pakai bahasa Indonesia boleh. Kan inti daripada Bilal itu ngingetin para jamaah makmum. Belum pernah ada. Bahasa Indonesia. Ini juga belum tahu kan. Harusnya itu bahasa Indonesia dan juga nanti sekali kan. Iya, lagi pas di antara baik itu yang dia baca itu ya bila juga selawat yang tadi. Kita kalau nggak baca sholawat ngapain? Berdoa. Boleh kita berdoa. Karena di hari Jumat itu adalah termasuk doa mustajab. Itu ada yang mengatakan doa mustajabahnya itu pada asar Jumat,
ada mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan pagi setelah subuh hari Jumat. Ini doa mustajabah di hari Jumat itu sama seperti Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan di antara sela-sela Ramadan itu. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.